Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Apa kabar hari ini anak-anak? Tentunya baik bukan? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi muatan Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, KD 3.1. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pendalaman muatan bahasa Indonesia. Subtema 1, organ gerak hewan. KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian ide pokok. Sudah paham kan anak-anak? Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yaitu, yang pertama, baca teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua, mencari kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Ayo bacalah teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, kita lihat di sini ada kalimat yang berwarna biru, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat utama. Sedangkan berikutnya kita akan mencari ide pokok. Tadi Bu Guru sampaikan bahwa di dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau ide pokok terdapat pada kalimat utama. Yang mana kalimat ide pokoknya anak-anak? Ya, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di mana? Oke, betul sekali. Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, anak-anak, selain kalian belajar tentang kalimat utama yang di dalamnya terdapat ide pokok, kalian juga belajar tentang kalimat penjelas. Ya. Di dalam suatu paragraf, selain ada kalimat utama, juga terdapat kalimat penjelas. Apa sih yang disebut dengan kalimat penjelas? Berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berupa informasi, keterangan,
yang mendukung kalimat utama atau disebut juga kalimat pendukung. Bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, kita lihat di sini. Ada kalimat yang berwarna merah, maka itu disebut kalimat utama. Sedangkan kalimat yang berwarna hijau disebut kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Ya, tepat sekali. Berikutnya, menentukan ide pokok suatu teks. Apa saja hal-hal yang diperlukan untuk menemukan ide pokok? Ya, yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Berikutnya mencari kalimat utama pada teks tersebut. Setelah mencari kalimat utama, kalian baru bisa menemukan informasi dalam kalimat utama. Guru ulang. Yang perlu diperhatikan dalam menemukan ide pokok, yang pertama adalah membaca teks secara seksama dan keseluruhan. Kedua, mencari kalimat utama. Setelah mencari kalimat utama, kalian bisa menemukan informasi pada kalimat utama. Mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu A. Menentukan topik. B. Menentukan ide pokok dari paragraf yang akan kita buat. C. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok dan untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan kita buat. D. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. E. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan pemantapan materi muatan bahasa Indonesia KD 3.1 tentang ide pokok yang di dalamnya dalam pembahasan tadi ada kalimat utama, ide pokok, kalimat penjelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi kalian bisa lebih memahami materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini dan bisa mengaplikasikannya dalam sebuah kegiatan yang nantinya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.